Semoga mereka mendapat perlindungan dan kedamaian-Mu. Berkatilah para pemimpin bangsa dan semua pengambil kebijakan, agar mereka mampu bertindak cepat untuk melayani masyarakat dengan penuh kasih sayang dan bisa mengatasi penyebaran virus corona dengan cepat. Ya Bapa, entah kami di rumah atau bepergian dan dikelilingi banyak orang, tetaplah melingkupi kami dengan berkat dan kuat kuasa-Mu, agar kami aman terjaga di bawah kepak sayap-Mu yang kuat perkasa. Bersama Bunda Maria, Bunda pelindung bagi yang sakit dan menderita, doa dan permohonan ini kami panjatkan ke hadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Roh Maha Kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang terkasih dalam Kristus yang sedang merayakan Ekaristi Kudus secara live streaming. Selamat pagi dan selamat Hari Raya Pentakosta untuk kita semua. Hari ini bersama Gereja Katolik Sejagat kita merayakan Hari Raya Pentakosta, perayaan penggenapan janji Yesus kepada para murid, kepada para rasul, dan kepada kita semua sebelum ia naik ke surga dan kembali bersatu dengan Bapa dalam kerajaan surga, bahwa ia akan mengutus seorang Roh Kudus, Roh penghibur, Roh yang senantiasa membimbing menuntun kita pada jalan kebenaran dan kehidupan. Bukti nyata kehadiran Roh Kudus bahwa dari tahun ke tahun semakin bertambahnya hasil panenan, yakni baptisan bayi dan anak, juga baptisan orang-orang dewasa. Dalam perayaan ini bersama umat Katolik di seluruh dunia, kita memohon semoga kehadiran Roh Kudus senantiasa membaharui hati dan hidup kita, terutama membaharui dunia saat ini dalam perjuangan untuk membasmi,
memberantas wabah COVID-19. Agar doa-doa kita bersama umat Katolik di seluruh dunia, juga bersama umat yang merayakan Ekaristi Kudus secara live streaming di rumah, berkenan di hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, maka dengan rendah hati tidak kita tunduk merendah di hadapan Tuhan, seraya memohon ampun daripadanya. Kita nyatakan sesal dan tobat hati kita dalam lagu Tuhan Kasihanilah Kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Terpuji Allah Maha Tinggi. Dan damai di bumi, dan damai di bumi, kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dia.
Persembahkan saudara-saudari kita yang meminta intensi kita pada pagi ini, mereka yang bersyukur atas hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun imamat, ulang tahun perkawinan, juga mereka yang memohon kekuatan, pemulihan dan kesembuhan dari penyakit mereka, juga mereka yang berdoa memohon keselamatan kekal bagi anggota keluarganya yang telah meninggal dunia. Juga kita sampaikan intensi pribadi kita masing-masing di dalam hati, kita satukan dengan doa gereja. Allah Bapa kami yang Maha Agung dan Kekal, berkat misteri Pentakosta Engkau menguduskan gereja di antara para bangsa dengan segala bahasa. Sebarluaskanlah anugerah Roh Kudus ke seluruh dunia. Ulangilah mujizat Pentakosta, sentuhlah dengan rohmu hati umat beriman, seperti yang Kau lakukan pada awal pewartaan Injil. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan,
disampaikan oleh angin, api yang berkobar tunduk padamu bagai hamba. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah.
kaum beriman, dan nyalakanlah api cintamu di dalam hati mereka. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam perayaan Pentakosta, 50 hari setelah Paskah atau kebangkitan Yesus. Selama kita menjalani masa novena Pentakosta selama 9 hari berturut-turut, kalau kita cermati dengan baik, kita renungkan dengan baik bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan kepada kita selama masa novena, terutama bacaan Injil, mengungkapkan kepada kita doa Yesus dan juga amanat Yesus pada waktu perpisahan perjamuan malam terakhir bersama murid. Dalam doa-doanya itu, Yesus mengungkapkan beberapa hal yang seharusnya juga menjadi permenungan kita dan kemudian kita hidupi sepanjang perjalanan hidup kita. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, ada beberapa hal yang ingin kita renungkan bersama pada hari raya Pentakosta ini,
yang merupakan isi doa Yesus bagi kita semua. Pertama, dalam doanya Yesus mengungkapkan keinginannya agar kita tetap bersatu dengan Bapa, sebagaimana Yesus senantiasa bersatu dengan Bapa selama menjalani karya pewartaannya, selama ia masih berkarya di dunia. Dan yang kedua yang diungkapkan Yesus dalam doanya kepada Bapa, Yesus mengungkapkan kecemasannya akan kita yang masih tinggal dan bersiara di dunia, sementara ia kembali bersatu dengan Bapa. Dan banyak hal lagi yang diungkapkan Yesus dalam doanya untuk mengungkapkan kesatuannya dengan Bapa di surga, dan juga untuk mengungkapkan cintanya yang luar biasa bagi kita umat manusia, para pengikutnya, yakni orang-orang yang beriman Katolik. Dalam doa-doa Yesus mengungkapkan kecemasan, dan kecemasan yang Yesus ungkapkan dalam doa-doanya itu dalam konteks kita saat ini seolah-olah menjadi nyata. Bukan hanya kecemasan Yesus yang membuat ia senantiasa berjuang dan berusaha untuk bersatu erat dengan Bapa, tetapi dunia saat ini dan terutama kita umat manusia sementara diliputi kecemasan yang luar biasa akibat COVID-19. Peristiwa ini atau kejadian ini, atau boleh saya katakan tragedi ini, kembali mengingatkan dan menyadarkan kepada kita bahwa seolah-olah doa Yesus itu menjadi nyata. Manusia bertindak, bertutur kata, berbicara, berpikir seolah-olah melupakan atau mengabaikan Allah. Sementara Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi kembali mengingatkan dan menyadarkan kepada kita. Lewat suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus mengingatkan kita bahwa tanpa karunia Roh Kudus, kita tidak akan mampu mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti Roh Kudus adalah roh yang memampukan kita untuk memahami, untuk mengerti, dan juga untuk mengenal dengan baik setiap ajaran Yesus. Maka kalau kita baca dalam keempat Injil, setelah hari raya Pentakosta, para murid perlahan tapi pasti mulai mengenal setiap sabda Yesus yang Yesus ungkapkan selama Yesus berkarya bersama dengan mereka. Tetapi ketika Yesus masih bersama dengan mereka, para murid seolah-olah tidak mengenal atau tidak memahami apa yang diajarkan Yesus. Tetapi setelah kehadiran Roh Kudus membuka selubung mereka, memampukan mereka untuk mengerti dan memahami apa yang diajarkan Yesus, apa yang diungkapkan Yesus, dan juga apa yang dipesankan Yesus kepada mereka. Maka Roh Kudus adalah jiwa gereja, jiwa umat beriman, jiwa kita semua. Ketika kita berjuang dan berusaha untuk melakukan apa yang kita cita-citakan di sepanjang perjalanan hidup kita tanpa melibatkan Roh Kudus, maka semua sia-sia. Roh Kudus adalah jiwa gereja. Maka dalam bacaan Injil tadi kita mendengar setelah Yesus menyampaikan damai kepada mereka dan memberikan pesan kepada mereka, Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Maka penginjil Yohanes kembali mengingatkan kita akan kisah penciptaan. Setelah Allah membentuk manusia dari debu tanah dan sebelum Allah menghembuskan roh kehidupan, Roh Kudus, maka debu itu adalah hanya kekosongan dan kehampaan. Tetapi ketika Allah menghembusinya dengan rohnya, dengan jiwanya sendiri, maka debu tanah itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, saat ini kita berdoa bersama semua umat Katolik di seluruh dunia. Kiranya dengan perayaan Pentakosta, penggenapan janji Yesus dengan kehadiran Roh Kudus, dan juga perayaan lahirnya gereja, lahirnya umat beriman, kita berharap semoga Roh Kudus membaharui hati dan hidup kita, terutama Roh Kudus membaharui dunia saat ini yang sementara berduka, berkabung akibat COVID-19. Dengan demikian Roh Kudus menciptakan kembali dunia menjadi baru, terutama menciptakan kembali hati dan hidup manusia menjadi baru. Dengan demikian manusia mampu mengusahakan yang baik dan juga yang utuh untuk ciptaan. Dengan demikian manusia mampu mengimani Allah dengan segenap hati dan juga mampu membangun komunikasi dan juga kerjasama yang baik dengan sesamanya dan juga dengan alam ciptaan. Semoga
Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, sekarang mari kita berdiri untuk menanggapinya dengan sama-sama mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawat Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Ya Bapa di surga, bersama dengan Putramu, Engkau telah mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja. Maka pada hari ini kami bersyukur kepadamu dan berdoa. Bagi umat Allah, ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati umat-Mu dengan Roh Kudus Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, Dan jadilah seluruh muka bumi. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, Dan jadilah seluruh muka bumi. bagi mereka yang lemah, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati yang beku, dan baharuilah mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, Dan jadilah seluruh muka bumi. bagi kita sendiri, ya Bapa, curahkanlah lagi kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan krisma, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, Dan jadilah seluruh muka bumi. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami berseru kepadamu ya Bapa. Maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu menjiwai kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini.
Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepada Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan di hadirat. Bersihkanlah seluruhnya dari kesalahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima bagi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, penuhilah kiranya janji putramu dan utuslah rohmu. Semoga rohmu mengungkapkan arti korban ini kepada kami dan membukakan pintu masuk kebenaranmu bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu demi Kristus pengantara kami. Sebab pada hari ini Engkau memahkotai perayaan Paskah. Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada umat yang telah Kau gabungkan dengan putra-Mu dan Kau angkat menjadi anak-anak-Mu. Pada hari ini kami merayakan kelahiran gereja. Pada hari ini Roh Kudus menerangi semua bangsa dengan pengertian Allah yang benar. Ia menyatu padukan 1000 bahasa dalam pengakuan iman yang satu dan sama. Maka dilimpahi oleh kegirangan Paskah,
bersukacitalah seluruh bumi, segenap isi surga dan semua malaikat bermada melakukan pujian memuliakan Dikau, dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Kau menghimpun umat-Mu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam ia dikhianati, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau sanggup selama kami mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu ini dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus.
Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, bersama para rasul yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih bersiara di bumi ini, bersama hambamu Paus kami Fransiskus dan uskup kami Silvester serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah doa-doa umatmu yang kau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setiamu ya Bapa, bersatukanlah semua anakmu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Kau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Dan berilah kami damai, kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Bagimu damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan Roh Kudus sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Oh
Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang merayakan Ekaristi Kudus secara live streaming, kini tibalah saatnya bagi Bapak Ibu untuk komuni kerinduan. Kerinduan Bapak Ibu akan kehadiran Yesus sungguh nyata dalam perayaan kudus ini. Oleh karena itu, sambutlah Yesus di dalam hati Bapak Ibu, saudara-saudari. Dengan demikian Yesus akan memberi kekuatan dan penghiburan iman. Marilah kita berdoa. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau benar-benar hadir dalam sakramen yang paling suci. Aku mencintaimu di atas segalanya, dan aku ingin memiliki Engkau di dalam jiwaku. Karena sekarang ini aku tidak dapat menerimamu secara sakramental, datanglah setidaknya secara rohani ke dalam hatiku. Aku memelukmu sebagai tanda persatuan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan pernah mengizinkan aku dipisahkan daripadamu. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menganugerahi gerejamu karunia surgawi. Peliharalah kiranya karya yang telah Kau mulai. Penuhilah kami dengan daya dan semangat-Mu, dan semoga perjamuan ini membekali kami menuju kepenuhan penebusan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sertamu. Saudara sekalian, Allah pangkal cahaya sejati telah menerangi hati para murid dengan pencurahan Roh Penghibur. Semoga Ia menggembirakan hati saudara dengan berkat-Nya dan melimpahi saudara dengan karunia Roh Kudus. Semoga api Roh Kudus yang membakar hati para murid Yesus menyucikan hati saudara dan menghalau segala kecenderungan yang jahat. Semoga Roh Kudus yang mempersatukan aneka bahasa dalam pengakuan iman yang sama membuat saudara bertekun dalam iman dan karenanya kelak menikmati kebahagiaan yang saudara harapkan. Dan semoga Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, seluruh tugas pekerjaan pelayanan juga pendidikan anak-anak kita sepanjang pekan ini dan perjuangan kita semua untuk membebaskan dunia dari wabah COVID-19 senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati dan dikuduskan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi Kudus kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita semua diutus. Amin.